Pendampingan program perpustakaan ramah anak di SDN 38 Kelingkau, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Perpustakaan sekolah merupakan jantung kegiatan literasi di satuan pendidikan. Ia bukan sekedar tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi menjadi pusat pembelajaran yang menumbuhkan budaya membaca, berpikir kritis, dan cinta ilmu pengetahuan. Dalam konteks pendidikan dasar, keberadaan perpustakaan yang ramah anak menjadi salah satu indikator penting untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan partisipatif. Namun, dalam kenyataan di lapangan, masih banyak sekolah dasar yang memiliki perpustakaan dengan kondisi yang belum optimal, baik dari segi pengelolaan, koleksi bahan bacaan, maupun partisipasi peserta didik dalam kegiatan literasi. Salah satunya adalah SDN 38 Kelingkau, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Sebagai pengawas sekolah yang bertugas mendampingi beberapa satuan pendidikan di wilayah tersebut, saya melihat perlunya program pendampingan yang berfokus pada penguatan perpustakaan ramah anak. Naskah ini akan memaparkan pengalaman pendampingan tersebut menggunakan pendekatan yang menggambarkan bagaimana kegiatan ini direncanakan, dilaksanakan, hingga memberikan dampak nyata bagi satuan pendidikan. SDN 38 Kelingkau merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang terletak di daerah pedesaan Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Secara geografis, sekolah ini berada di lingkungan yang cukup jauh dari pusat kecamatan, dengan akses jalan yang sebagian masih berupa jalan tanah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar sebagian besar adalah petani dan buruh tani, dengan tingkat literasi keluarga yang relatif rendah. Hal ini berdampak pada kebiasaan membaca anak di rumah yang masih sangat minim. Sebelum dilakukan pendampingan, kondisi perpustakaan SDN 38 Kelingkau dapat dikatakan belum ideal. Ruangan perpustakaan sebenarnya sudah ada, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Koleksi buku terbatas, sebagian besar buku pelajaran lama, dan penataan ruangan belum menarik bagi anak-anak. Rak buku tampak monoton, tanpa sentuhan warna atau ornamen yang ramah anak. Selain itu, tidak ada petugas khusus yang mengelola perpustakaan. Guru-guru masih menganggap kegiatan membaca di perpustakaan sebagai kegiatan tambahan, bukan bagian dari pembelajaran. Akibatnya, minat siswa untuk berkunjung ke perpustakaan rendah. Dalam sepekan, hanya beberapa siswa yang datang untuk meminjam buku. Kegiatan literasi sekolah juga masih bersifat seremonial. Misalnya, hanya membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, tanpa tindak lanjut yang berarti. Situasi ini menunjukkan bahwa perpustakaan belum menjadi pusat kegiatan belajar siswa sebagaimana mestinya. Sebagai pengawas, saya menilai perlunya perubahan paradigma dari perpustakaan yang hanya berfungsi sebagai gudang buku menjadi perpustakaan ramah anak, yaitu ruangan yang hidup, menyenangkan, inklusif, dan memberdayakan siswa. Dalam proses pendampingan, beberapa tantangan utama muncul dari berbagai aspek. 1. Keterbatasan fasilitas dan sumber daya. 2. Kurangnya pemahaman tentang konsep perpustakaan ramah anak. 3. Rendahnya minat baca siswa. 4. Partisipasi warga sekolah yang masih lemah. 5. Kendala waktu dan prioritas kegiatan sekolah. Tantangan-tantangan tersebut menjadi dasar perencanaan strategi pendampingan yang lebih partisipatif. Sebagai pengawas sekolah, saya merancang program pendampingan perpustakaan ramah anak dengan melibatkan kepala sekolah, guru, komite, dan siswa. Pendekatan yang digunakan berfokus pada prinsip partisipatif,
dan berkelanjutan, di mana setiap langkah diupayakan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan fungsi perpustakaan dan minat baca siswa. Mengidentifikasi kebutuhan serta menyusun tujuan bersama. Dalam forum tersebut, saya memperkenalkan konsep perpustakaan ramah anak, yaitu perpustakaan yang memenuhi 3 unsur utama. 1. Aman dan nyaman secara fisik. 2. Memberi ruang partisipasi anak. Dan yang ketiga, mendorong kebiasaan membaca serta belajar aktif. Langkah-langkah aksi yang dilakukan antara lain: A. Analisa awal dan sosialisasi program. Langkah pertama adalah melakukan observasi dan diskusi bersama kepala sekolah serta guru. Kami membahas kondisi nyata perpustakaan. Sosialisasi ini juga menekankan bahwa program ini tidak hanya proyek fisik, melainkan gerakan literasi yang menumbuhkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. D. Gerakan literasi harian. F. Kolaborasi dengan komite sekolah dan orang tua. G. Monitoring dan evaluasi. Pendampingan ini memberikan banyak pembelajaran berharga, baik bagi sekolah maupun bagi saya sebagai pengawas. Melalui refleksi, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. 1. Perubahan dimulai dari kesadaran kolektif. 2. Keterbatasan bukan penghalang, tapi tantangan untuk kreatif. 3. Pendekatan partisipatif lebih efektif. 4. Perubahan sikap dan perilaku membaca anak. 5. Refleksi pribadi sebagai pengawas. Pendampingan program perpustakaan ramah anak di SDN 38 Kelingkau, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas merupakan wujud nyata dari upaya pengembangan budaya literasi sekolah melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya mengubah fisik ruangan perpustakaan, tetapi juga mengubah paradigma seluruh warga sekolah terhadap pentingnya literasi sebagai bagian dari kehidupan belajar. Kedepan, diharapkan program ini dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain di wilayah Kecamatan Tebas untuk mengembangkan perpustakaan ramah anak sesuai dengan konteks dan kemampuan masing-masing. Dengan semangat kolaborasi, literasi bukan hanya bagian tambahan, melainkan budaya yang menumbuhkan kompetensi 8 literasi. Kedepan, diharapkan program ini dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain di wilayah Kecamatan Tebas untuk mengembangkan perpustakaan ramah anak sesuai konteks dan kemampuan masing-masing. Dengan semangat kolaborasi, literasi bukan hanya kegiatan tambahan, melainkan budaya yang menumbuhkan kompetensi 8 dimensi profil lulusan, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Sebagai penutup, pengalaman ini menegaskan bahwa perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil yang konsisten dan penuh niat baik. Pendampingan bukan hanya tentang memberi arahan, tetapi juga tentang membangun kesadaran, menumbuhkan inspirasi, dan menanamkan nilai bahwa setiap anak berhak memiliki ruang belajar yang aman, indah, dan menyenangkan, tempat di mana mereka jatuh cinta pada membaca dan belajar seumur hidup. Sekian dan terima kasih.